pastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Sekolah Sahabat 5 menit kali ini mengajak kita untuk belajar Sekolah Sahabat pelajaran ke-11. Melanjutkan pelajaran hari Rabu sampai Jumat, kita akan kembali pada cerita Yusuf yang terpotong dari cerita insiden Tamar. Dan pelajaran hari Rabu kita akan awali perjalanan Yusuf pada Kejadian 39 ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Dan sekarang Yusuf bekerja sebagai budak untuk kepala pegawai raja yang bertanggung jawab atas penjara untuk penjabat kerajaan. Dan walaupun hanya sebagai manajer di bawah Potifar, tetapi kesuksesannya sangat melimpah. Dia sangat dipercayai sampai semua segala milik tuannya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan bahkan menjadikan Yusuf atas kuasa rumah itu. Apa faktor kesuksesan dari Yusuf? Di Kejadian 39 di ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dan di ayat 5-nya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Jadi kesuksesan yang dihasilkan oleh Yusuf karena Tuhan. Selanjutnya, di tengah kesuksesan ada beberapa pencobaan yang dihadapi, yaitu istri Potifar yang memperhatikan Yusuf dan dia ingin tidur dengannya. Yusuf dengan tegas menolak dan lebih memilih untuk kehilangan pekerjaan dan kesejahteraannya daripada melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Kejadian 39 ayat 9. Wanita itu yang dipermalukan oleh penolakan Yusuf melaporkan secara tidak benar kepada pelayannya dan suaminya bahwa Yusuf ingin memperkosanya. Akibatnya, Yusuf dijebloskan ke penjara. Yusuf mengalami rasa ditinggalkan oleh Tuhan, meskipun juga di saat yang sulit ini. Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kita melihat keadaan Yusuf yang buruk keadaannya, tapi dia tetap melakukan yang terbaik dengan bakat yang dia miliki, sampai akhirnya Tuhan memberikan kesuksesan kepadanya. Di Kejadian 39 ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Betapa pentingnya semua orang yang berbakat, semua yang berhasil. Ingatlah dari mana semua itu berasal. Semua berasal dari Tuhan. Dan poin di hari Rabu ini mengingatkan kita ingin sukses, tetaplah pertahankan prinsip dan kita jalan bersama dengan Tuhan. Kita lanjut di pelajaran hari Kamis, di Kejadian 40 ayat 1. Dan sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Di ayat 3, ia menahan mereka dalam rumah kepala pegawai raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Yusuf saat ini bersama dengan juru minuman raja dan juru roti. Suatu hari mereka berdua diganggu oleh mimpi yang tidak bisa mereka pahami. Mereka tidak ada yang dapat mengartikan. Hingga akhirnya Yusuf kemudian menafsirkan mimpi mereka masing-masing. Sejalan dengan mimpi kepala pegawai istana tersebut, Firaun juga memiliki dua mimpi yang tidak dapat ditafsirkan oleh siapapun. Pada saat itu ada juru minuman yang mengingat Yusuf dan merekomendasikan dia kepada Firaun. Yusuf menafsirkan mimpi kepada Firaun, yang intinya dari mimpi itu di Kejadian 41 ayat 29 sampai 30. Ketahuilah Tuhanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Meskipun Yusuf adalah orang yang menafsirkan mimpi untuk Firaun, Yusuf memastikan bahwa Firaun tahu bahwa itu adalah Tuhan, Elohim yang menunjukkan kepada raja hal-hal yang Tuhan akan lakukan.
Tampaknya Firaun menerima pesan itu dan memutuskan menunjuk seseorang untuk menjadi penguasa istana itu. Argumennya adalah, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian, yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang akan menjadi kuasa atas istanaku, dan pada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihan daripadamu. Kejadian 41 ayat 39-40. Sungguh menakjubkan cerita ini. Terima kasih kepada Tuhan, Yusuf berubah dari penguasa atas rumah Potifar menjadi penguasa penjara dan menjadi penguasa seluruh Mesir. Tapi dari semuanya ini, di pelajaran hari Jumat, Yusuf dapat bertahan di negeri kafir karena saat ia masih kanak-kanak, Yusuf telah diberikan pelajaran tentang kasih dan takut akan Allah. Ayahnya Yakub menceritakan kisah-kisah kehidupannya saat ia di Betel, pengumpulan di Sungai Yabok, hingga akhirnya Yakub sendiri menjadi pemenang dan menerima nama pangeran dengan Allah. Dan oleh hubungannya dengan Allah, melalui alam dan pelajaran tentang kebenaran-kebenaran besar, yang turunkan sebagai satu kepercayaan suci dari Bapa kepada anak. Dalam krisis kehidupannya, Yusuf ingat akan Allah Bapanya. Ia ingat akan pelajaran-pelajaran masa kanak-kanaknya dan jiwanya bergemetar dengan keputusan untuk membuktikan dirinya benar. Selalu akan bertindak sebagai bawahan Raja Surga. Kutipan dari buku Ellen G. White Membina Pendidikan Sejati halaman 48. Sungguh, kisah yang luar biasa tentang bagaimana bahkan di tengah-tengah keadaan yang tampak seperti keadaan yang mengerikan, perlu kita ingat, pemeliharaan Tuhan nyata. Dan Tuhan berserta dengan kalian semua. Tetap semangat. Demikian pelajaran Sekolah Sahabat minggu ini. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.